Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kemarin kita belajar tentang nutrisi. Saya suruh kalian membayangkan diri kalian adalah monster besar raksasa yang memakan truk. Nah, sekarang kita belajar bagaimana truk itu bisa dipreteli, atau bagaimana truk atau makanan yang sampean makan bisa dicerna dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui yang namanya sistem pencernaan makanan pada manusia. Oke, apa aja yang kita pelajari? Hari ini kita akan belajar pencernaan mekanis dan kimiawi. Selanjutnya organ pencernaan dan fungsinya, organ pencernaan tambahan, dan enzim pencernaan. Istilah-istilah penting yang akan kita pelajari yaitu organ pencernaan, pencernaan mekanis, pencernaan kimiawi, gerak peristaltik, dan enzim. Mempelajari materi ini akan membantumu mengetahui bagaimana proses pencernaan makanan dalam sistem pencernaanmu dapat menghasilkan makanan yang siap diserap oleh sel-sel dalam tubuh. Mari kita baca terlebih dahulu. Silahkan buka halaman 180. Mari kita baca. Masih ingatkah kamu bahwa makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk memasok energi? Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam tubuh, ke dalam mulut, digesti atau pencernaan, absorpsi atau penyerapan, dan difeksi atau pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Pencernaan makanan terbagi menjadi 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu terjadi dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. Perhatikan gambar 4.10. Nah, ini adalah gambar anak-anak yang sedang memakan roti. Nah, roti ini punya senyawa amilum. Nah, di dalam mulut sampean ada yang namanya enzim amilase atau lebih kalian kenal sebagai air liur. Enzim amilase atau air liur itu merubah yang namanya amilum menjadi glukosa atau memecah amilum menjadi molekul gula yang lebih kecil yang disebut sebagai glukosa. Nah, itu adalah contoh pencernaan secara kimiawi. Sedangkan kalau mekanisnya berarti ini roti berukuran besar lalu dicerna secara mekanis akan terbentuk butiran kecil roti seperti gambar ini. Itu yang terjadi pada mulut sampean. Selanjutnya kita belajar tentang organ pencernaan utama. Nah, kemarin kan sudah saya berikan lembaran sebelum hari Selasa kemarin. Sudah saya kasihkan lembaran, sekarang lembaran tersebut ditempel di buku tulis sampean. Habis ditempel, saman boleh oret-oret dan merangkum hasil apa yang saya jelaskan atau apa yang saman baca di buku di kertas yang saya bagikan, atau bisa juga di lembar terpisah. Yang penting kertas tersebut harus dioret-oret untuk membuat rangkuman atau untuk
bahan belajarnya sampean. Selanjutnya, kertas oret-oretan itu atau rangkuman yang sampean buat nantinya dikirim ke link yang sudah saya berikan. Nanti akan saya berikan link beserta video ini. Oke, kita lanjutkan. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesoris atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Perhatikan gambar 4.11. Nah, ini adalah gambar sistem organ pencernaannya sampean. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantong empedu, dan pankreas merupakan organ aksesoris yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesoris yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan yang untuk lebih jelasnya kamu pelajari sistem pencernaan yang meliputi saluran pencernaan dan organ aksesoris antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu mulut. Masih ingatkah kamu bahwa pencernaan atau ingesti terjadi di mulut? Ini ingesti ada proses memasukkan makanan ke dalam tubuh. Perhatikan gambar 4.12. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar air liur atau saliva, air liur. Nah, itu tadi kelenjarnya. Kita lanjutkan. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau yang dikenal sebagai enzim petialin. Jadi petialin dan amilase ini sama. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Mekanisnya karena ada gigi yang mengunyah dan kimiawinya karena ada ludah yang berisi enzim petialin atau enzim amilase yang tadi kita pelajari. Ini adalah gambar rongga mulut kita. Oke, kita lanjutkan. Habis dari mulut, makanan yang yang kalian masukkan ke dalam tubuh sampean akan menuju ke kerongkongan. Nah, kalau tadi di mulut dikunyah-kunyah, yang hasil kunyahannya disebut sebagai bolus. Kita lanjutkan. Setelah melalui organ mulut, makanan yang berbentuk bolus, tadi saya jelaskan, akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Perhatikan gambar 4.13. Nah, kalau kalian melihat video ini, silahkan coba pegang leher kalian. Jangan keras-keras, tapi biasa aja. Terus sesudah sampean memegang, coba telan ludahi sampean. Apa yang sampean rasakan? Pasti gerakan dari atas ke bawah. Nah, gerakan itu disebut sebagai gerakan peristaltik. Sekarang, sampean ganti. Bisakah sampean menelan ludah sambil bernafas? Coba pause video ini lalu coba. Nah, kalau nggak bisa, itu adalah tugas dari yang namanya epiglotis. Nah, gambar dari epiglotis itu bagian sini. Ini adalah gambar epiglotis. Jika ada makanan, dia akan menutup. Jadi kalau misalnya sampean
menelan ludah, dia saluran epiglotis ini, katup epiglotis ini akan menutup. Jadi sampean tidak bisa bernafas dan menelan sesuatu secara bersamaan. Kalau misalnya epiglotis ini melakukan kesalahan, maka yang terjadi adalah sampean akan tersedak. Apabila makanan yang kalian makan masuk terlalu dalam ke paru-paru atau saluran pernafasan, maka sampean akan meninggal saat itu juga. Jadi meninggal karena keselak itu ada. Nah, ini adalah ceritanya. Epiglotis itu bagian yang ini. Nah, ini epiglotis. Kita lanjutkan. Nah, makanan dari mulut sampai ke kerongkongan selanjutnya menuju atau ditampung sementara di lambung. Setelah esofagus, makanan masuk ke lambung. Perhatikan gambar 4.14. Gambarnya ini. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida. Kita lanjutkan dulu. Enzim pepsin dan enzim renin. HCl atau asam klorida berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, yaitu pH-nya atau tingkat keasamannya antara 1 sampai 3. Sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, campuran dari polipeptida dan asam amino. Selanjutnya, enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung. Nah, ini saya ceritakan kalau misalnya 2-4 jam ini lambung juga melakukan proses pencernaan secara mekanis, yaitu otot-otot lambung meremas makanan yang sampean konsumsi selama 2-4 jam agar asam klorida, pepsin dan renin itu bisa tercampur secara merata di makanan yang sampean masukkan ke dalam lambung. Selanjutnya, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sfinkter, yaitu otot-otot yang berfungsi tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Ini adalah sfinkternya. Jadi misalnya sampean makan 2 centong nasi, terus perut sampean itu kerjanya tidak langsung mencerna 2 centong nasi itu secara bersamaan. Jadi perlu sedikit demi sedikit. Kalau misalnya 2 centong nasi ditampung di lambung, maka sfinkter akan membuka dan menutup untuk mengatur jalannya makanan yang sampean konsumsi secara perlahan. Itu tadi fungsinya sfinkter. Kalau kalian bingung, bayangkan truk yang kalian konsumsi itu dipreteli oleh orang yang namanya enzim pepsin dan enzim renin. Sedangkan asam klorida yang mencuci truk sampean agar bersih terlebih dahulu, agar tubuh sampean tidak merasa sakit karena terlalu banyak bakteri atau kuman di dalam makanan yang sampean konsumsi. Nah, itu tadi ceritanya di dalam lambung. Selanjutnya, habis dalam lambung, makanan yang sampean konsumsi akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di sini ada gambar usus halusnya. Usus halus terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari atau disingkat dengan duodenum,
usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau disebut juga ileum. Khusus di duodenum, dia terhubung dengan saluran, dua saluran. Saluran yang pertama terhubung ke kantong empedu. Kantong empedu merupakan kantong yang menampung getah empedu dari hati. Kita belajar hati terlebih dahulu. Jadi hati itu mengeluarkan yang namanya getah empedu. Getah ini diproduksi karena hati itu tugasnya merombak sel-sel darah merah. Jadi sel-sel darah sampean itu, khususnya sel darah merah, itu punya tugas mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh sampean. Agar bisa berjalan optimal, sel-sel darah merah itu harus diperbarui selama 21 hari sekali. Jadi hidup nggak hidup, sehat nggak sehat, sel darah merah itu harus dirombak di dalam hati, harus dibunuh oleh hati, agar bayi atau sel-sel darah merah muda bisa diproduksi untuk menjaga sirkulasi penyaluran nutrisi ke dalam seluruh tubuh bisa berjalan dengan baik. Kita lanjutkan. Jadi bangkai-bangkai sel darah merah yang dirombak dalam hati akan berubah menjadi getah empedu. Nah, getah empedu ini yang membuat feses kamu akan berubah jadi kuning karena getah empedu masuk ke dalam sistem pencernaan. Kalau kalian tidak tahu feses adalah sisa makanan yang kalian buang setiap hari di WC. Lah, itu disebut dengan feses atau tinja. Kita lanjutkan. Jadi ada saluran di usus 12 jari yang terhubung dengan kantong empedu ini. Terus fungsinya getah empedu ini melarutkan lemak agar bisa ditelarut dalam air. Nah, ini ada penjelasannya. Sedangkan ada saluran lagi yang masuk ke dalam usus 12 jari. Saluran itu terhubung dengan organ yang namanya pankreas. Pankreas itu ada di sini. Kalau hati itu ada di sini. Nah, ini adalah hati. Terus hati ini menghasilkan empedu, ditampung di warna hijau ini. Itu adalah kantong empedu. Terus pankreas adalah ini yang berwarna kuning. Jadi ini adalah pankreas. Ketiga organ ini, organ ekstra ini bertemu di usus 12 jari untuk menyumbang yang hati menyumbang empedu, getah empedu, sedangkan yang pankreas akan menyumbang yang namanya enzim lipasa, amilasa, dan tripsin. Enzim lipasa merubah atau mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan amilasa akan mencerna amilum menjadi maltosa. Sedangkan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Nah, itu adalah cerita dari usus besar, usus 12 jari. Bayangkan kalau misalnya dua organ ini mengirimkan pasukan. Jadi mereka mengirimkan pasukan, yang satu getah empedu, yang hati mengirimkan pasukan berupa getah empedu, yang pankreas mengirimkan pasukan berupa enzim lipase, amilase, dan tripsin. Nah, pasukan itu kemudian mereteli truk yang saman konsumsi. Jadi waktu meretelinya itu ada di tahap selanjutnya, di mana
terjadi di usus yang disebut jejunum. Nah, pada usus ini truk itu mulai dipreteli. Sesudah truk itu dipreteli, kemudian zat-zat makanan yang sudah pretel-pretelannya berukuran kecil akan diserap oleh tubuh sampean di usus yang namanya ileum. Nah, ini adalah contoh penyerapannya. Ini kita baca, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh sel darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen, asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Tahukah kamu bagaimana usus dapat menyerap zat-zat makanan dengan sangat efektif? Agar kamu mengetahuinya, ayo lakukan aktivitas berikut. Nah, aktivitas ini kita skip dulu agar ya bisa maksimal karena waktu pembelajarannya sedikit. Nah, ini adalah gambar dari usus halus. Jadi kalau misalnya sampean membayangkan usus halus ini, bayangkan sebagai sajadah. Jadi sajadah itu ada bagian yang bulu-bulunya. Nah, bulu-bulunya itu disebut sebagai villi. Sedangkan sajadahnya itu ditekuk-tekuk seperti ini. Ya. Jadi ada bentuk gronjalan-gronjalan kayak gini. Nah, fungsinya untuk memaksimalkan penyerapan makanan dalam tubuh. Jadi sesudah dipreteli truknya diserap oleh tubuh dengan menggunakan metode seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang usus halus. Selanjutnya, sisa-sisa makanannya sudah tidak diperlukan oleh tubuh atau sudah diserap semua, kan pasti ada sisanya. Nah, sisanya akan dilanjutkan ke usus besar. Usus besar ini disebut sebagai kolon, memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, itu kolon yang naik. Nah, ini gambarnya yang naik ini, naik. Terus kolon transversum itu yang mendatar ini, transversum. Sedangkan kolon descendens atau menurun itu bagian yang sini. Nah, ini descendens. Dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau yang disebut cecum. Nah, usus buntu itu bagian yang sini. Perhatikan gambar 4.1.17 yang tadi. Pada ujung cecum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbi cacing. Nah, ini umbi cacing yang disebut sebagai appendix, yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Jadi daya tahan tubuh. Imunitas itu daya tahan tubuh. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna oleh tubuh sampean, misalnya selulosa. Jadi sampean nggak bisa memakan selulosa. Selulosa itu terdapat dari sayur-sayuran, daun-daunan. Sampean nggak bisa makan selulosa ini, kecuali sampean adalah sapi. Kalau sapi bisa mencerna selulosa. Nah, itu sekedar informasi saja. Kita lanjutkan. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri. Bakterinya bernama Escherichia coli yang membantu pembusukan sisa-sisa makanan tersebut. Ya, ini bakteri juga yang menyebabkan feses sampean bau sekali.
Nah, bakteri Escherichia coli ini mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja dan dikeluarkan melalui anus. Setelah kamu mengetahui organ-organ pencernaan serta bagaimana proses pencernaan terjadi di dalamnya, coba lakukan aktivitas berikut ini untuk menambahkan pemahaman. Nah, ini ya kita lewati saja. Ini adalah organ-organ pencernaan. Silahkan buka halaman 188. Di sini dijelaskan tentang hati lebih dalam. Bisa kamu baca sendiri. Selanjutnya yaitu kantong empedu dan pankreas. Ini bisa kamu baca sendiri lebih detail. Pankreas, kita sekilas mengingatkan kalau pankreas itu berhubungan dengan penyakit diabetes yang kita bahas minggu kemarin atau minggu sebelumnya. Nah, di sini juga ada di halaman 192 ada dijelaskan lebih lanjut tentang gangguan pada sistem pencernaan untuk mencegah dan menanggulanginya. Nah, di sini dijelaskan tentang obesitas. Jadi singkatnya, obesitas adalah kondisi di mana sampean atau seseorang menimbun zat gula terlalu banyak atau mempunyai cadangan gula terlalu banyak sehingga merubah gula tersebut menjadi lemak dan akhirnya tubuhnya mengalami kegemukan. Nah, intinya dari obesitas itu seperti itu, menyebabkan metabolisme tubuh yang melambat dan lain sebagainya. Obesitas meningkatkan resiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Nah, itu adalah tentang obesitas. Bisa kamu baca detail sendiri. Selanjutnya yaitu karies gigi atau ini gigis. Ini atau gigi berlubang. Nah, ini terjadi akibat aktivitas gula dan bakteri yang menyebabkan kondisi mulut bersifat asam. Asam ini akan membuat kalsium di gigi akan tergerus dan akhirnya menyebabkan gigi berlubang seperti pada gambar ini. Lebih jelasnya bisa kamu baca sendiri. Selanjutnya yaitu MAH atau gastritis. MAH ini terjadi akibat tadi kan kita bahas tentang asam klorida. Nah, intinya asam klorida di dalam lambung ini meningkat. Ini bisa karena stres dan kamu tidak makan atau makannya tidak rutin sehingga lambung ini mengalami luka gara-gara ada asam klorida yang berlebihan, aktivitas asam klorida yang berlebihan di dalam lambung. Nah, harus dengan konsultasi dokter untuk mengatasi MAH yang diderita. Selanjutnya yaitu hepatitis. Nah, tadi kan kita bahas tentang hati dan empedu. Apabila hati dan empedu gagal menyalurkan ke dalam sistem pencernaan, maka empedu itu akan mencemari darah. Nah, akhirnya darah yang tercemar oleh empedu akan membuat darah si penderita ini akan berwarna kuning. Ini menyebar ke seluruh tubuh, jadi kulitnya berwarna kuning, matanya berwarna kuning, kukunya berwarna kuning, dan lain sebagainya. Ini adalah yang disebut sebagai penyakit hepatitis atau penyakit kuning. Oke, ini ada hepatitis, sirosis, dan kanker hati. Ini bentuknya hatinya seperti ini. Ini terjadi karena hepatitis, virus hepatitis B, dan lain sebagainya. Bisa kamu baca sendiri lah. Selanjutnya yaitu diare. Diare pasti kamu bisa tahu sendiri kalau misalnya
murus kayak gitu, jadi mules ke kamar mandi, sering ke kamar mandi dan fesesnya encer, banyakkan air. Nah, itu bisa kamu baca sendiri di sini. Selanjutnya, konstipasi atau kesulitan buang air besar. Jadi kandungan air dalam tubuhmu kurang, akhirnya kamu mengalami kesulitan buang air besar. Nah, bisa kamu baca sendiri. Ini adalah gejala-gejala kekurangan vitamin dan mineral. Baik, bisa kamu baca sendiri juga. Kalau misalnya Saman membutuhkan bantuan atau ada yang tidak paham, silahkan chat saya melalui WhatsApp. Tugasnya yaitu merangkum tadi materi yang saya jelaskan dari mulut sampai ke usus besar atau anus juga nggak apa-apa. Jadi ditulis bagian-bagiannya dan dibuat rangkuman senyaman sampean agar sampean enak belajarnya. Lalu rangkuman dan gambar yang saya bagikan tersebut difoto, dikirimkan di link ini. Silahkan sampean klik berikutnya dan dikirimkan link gambar tersebut di link ini. Kalau misalnya sama ada kesulitan, silahkan WhatsApp saya saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.